Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dan SPDP subtema 1 PP 3 ya. Untuk tema 2 ya. Sehingga tema 2. Kompetensi dasar yang akan kita dalami adalah menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, mengetahui bentuk dan variasi pola irama lagu. Ini untuk SPDP-nya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengetahui pesan dalam dongeng melalui membaca dongeng. Siswa mampu menyanyikan lagu bertema tumbuhan. Nah, ini SPDP-nya ya. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat yang bermanfaat. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh manusia. Nah, ini sedikit lagu, nanti saya ikutkan videonya ya, pakai YouTube. Saya mencoba dengan suara saya. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Maaf, ini tadi ada sedikit kesalahan yang part ini nanti kalian bisa melihat dari video YouTube yang saya share-kan. Oke, kita lanjutkan. Ayo bercerita. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Ini hanya dongeng ya. Hanya dongeng. Inilah. Bacalah dongeng tentang pohon kelapa. Ingat, dongeng adalah cerita yang tidak nyata, khayalan, cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Setelah kalian membaca dongeng, ceritakanlah kembali isi dongeng tersebut. Loh, Bu, ceritanya bagaimana? Udah nggak usah dilaporkan, tapi yang penting kalian tahu ceritanya. Kemudian silakan cerita kepada orang tua boleh, adik boleh, kepada siapapun. Tidak usah ditulis, tapi cukup diceritakan lagi kepada orang lain. Oke, kita baca bersama-sama. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, saya ulangi. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil sambil berkata, ingat ya, kau baru boleh membukanya jika sudah tiba di rumah.
Ingat itu. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya karena ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. Ia melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Nah, anak-anak, sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, setelah memahami cerita tadi, kira-kira apa ya pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Oke, pesannya ditulis di kolom ini. Itu kalau punya buku sendiri, pesannya ditulis di buku tulis ya. Kita coba lihat pesannya apa ya. Ya, ini pesan dari cerita, bukan pesannya. Yang dimaksud pesan dari cerita itu bukan pesan dari penyihir tadi, bukan. Tapi yang namanya pesan di dalam cerita ini ada pesan apa? Kalau kita diberi amanah atau pesan, ya, pesannya tadi, nih, pesannya apa ini? Ya, kalau kita diberi amanah atau pesan, kita harus mematuhi atau menepati janji, ya. Gitu. Jadi pesannya itu jika kita menerima amanah harus menepatinya, ya. Nah, selain itu kita juga harus menghargai pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Oke. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan SPDB cukup sekian. Ada kata-kata yang salah, Bu Khalid minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.